Hai semua, Assalamualaikum. Saya dari Klub atau Sales Service akan memberikan tutorial tentang bagaimana menambahkan topik ke dalam CDS ketika mengembangkan course, atau ke dalam LMS ketika menjalankan atau melakukan perkuliahan, atau ke dalam MOOC ketika menjalankan program sertifikasi. Apa yang dimaksud dengan sebuah topik? Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah course atau mata kuliah, maka mata kuliah itu akan terbagi menjadi beberapa bagian atau section di dalam model. Ini adalah satu section, section kedua, dan seterusnya. Nah, section ini yang di dalam silo dianggap sebagai sebuah ruang belajar. Nah, ruang belajar ini bisa diidentifikasi dengan berbasis waktu, berarti minggu pertemuan, atau bisa kita identifikasi sebagai sebuah tema belajar atau pokok bahasan. Nah, pokok bahasan inilah yang akan kita sebut sebagai topik. Nah, di dalam pokok bahasan atau topik ini nanti kita akan isi ruang belajar ini dengan aktivitas-aktivitas belajar, sumber-sumber belajar, dan petunjuk belajar. Selain sebagai ruang belajar, section atau bagian ini bisa juga kita buat sebagai sebuah kegiatan lain atau ruang lain yang kita misalnya sebut sebagai ujian. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan ujian, nah, atau misalnya asesmen dalam ruang tertentu dan periode tertentu yang berbeda dengan proses belajar, kita bisa melakukan dengan menambahkan section atau menambahkan topik untuk melakukan pengujian atau kegiatan yang diinginkan. Berikut adalah contoh sebuah mata kuliah yang sudah terdiri dari beberapa bagian atau ruang belajar atau periode belajar. Nah, sebagai seorang teacher atau dosen, pertama kali kita masuk ke mata kuliah, sebaiknya kita aktifkan dulu mode editing, ya, di turn editing on, sehingga mata kuliah ini ada dalam mode edit. Ini untuk memudahkan dosen atau pengajar untuk melakukan perubahan terhadap petunjuk belajar, sumber-sumber belajar, atau aktivitas belajar. Nah, untuk melakukan perubahan, nah, di setiap section ini ada add activity or resources. Activity itu adalah kegiatan belajar, resources itu adalah sumber-sumber belajar. Yang kalau misalnya kita tambahkan, nah ini terdapat banyak bentuk activity dan sumber-sumber resource belajar. Ya, kita tinggal pilih dan nanti kita klik add. Cuma pada video kali ini kita tidak membahas itu, namun bagaimana menambahkan sebuah topik. Nah, di mata kuliah ini terdiri dari banyak topik atau ruang belajar. Di pertemuan-pertemuannya kita ingin menambahkan di bagian akhir adalah sebuah pertemuan atau topik yang kita gunakan untuk ujian, ya. Nah, untuk melakukan penambahan topik atau ruang belajar ini, kita tinggal klik add topik yang ada di pojok kanan bawah ini. Kemudian berapa topik yang ingin ditambahkan. Dalam kesempatan ini kita akan menambahkan satu topik saja sebagai aktivitas ujian. Oke, ini add topik. Nah, ini ada sebuah topik baru. Nah, di topik inilah kita akan menambahkan aktivitas ujian, entah berbentuk kuis atau berbentuk tugas yang akan dijelaskan di video yang lain. Demikian tentang bagaimana menambahkan sebuah topik sebagai sebuah ruang belajar baru, ruang ujian baru, atau periode belajar baru. Sampai ketemu di video tutorial yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.